Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah, Kaisam waras. Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Gimana kalian lagi pada ngapain? Puasa? Alhamdulillah Kaisam puasa. Guys, Masya Allah. Hari ini kita bakal cerita apa? Oke. Ini banyak ya cuy ya, banyak teman-teman anak baru ya, pekerja migran Hong Kong yang baru datang ke sini. Apa namanya, kerja itu harus gimana sih Kak Isam? Perasaan saya tuh kerja tuh pengen benar-benar di sini, tapi ada aja. Masa saya itu melakukan kesalahan seperti ini aja saya dinotis. Berarti saya potensi kehilangan pekerjaannya gede Kak Isam. Terus saya harus gimana? Kak Isam, saya panik, saya masih pengen kerja di Hong Kong. Ya kan, datanya masih 4 bulan ya cuy ya, maksudnya dia bekerja di Hong Kong itu baru 4 bulan, potongan agensinya juga masih berlanjut, kurang 2 bulan lagi, dan si pekerja migran ini dinotis dikarenakan membukakan pintu kepada mantan istri majikannya. Aduh, gimana ya cuy ya, dilema ya kalau menghadapi kasus seperti ini, tapi kalian harus belajar nih, siapa sih yang harus kalian dengar perintahnya, dan apa sih yang harus kamu lakukan kalau misalkan ada di situasi ini. Ayo kita bahas. Oke, jadi ceritanya 2 hari yang lalu, si pekerja migran ini mendapatkan pekerjaan, anak-anaknya udah pada gede. Anaknya umur 12 tahun dan satu laginya umurnya 11 tahunan lah cuy. Jadi 2 anak ini, termasuknya majikan laki-lakinya ini sukses ya cuy ya. Karena dia punya asisten pribadi, Aspri, untuk menghandle para asisten rumah tangganya. Jadi dia punya asisten lagi yang ngejeng kita. Jadi kita ini dijeng bukan dengan majikan, tapi dengan asisten rumah tangganya. Jadi kita ini ada kepala rumah tangga. Kira-kira kalian ada nggak yang punya asisten majikannya? Ya kan biasanya majikan berduit itu nggak mau rugi, nggak mau long vice-kan ya kan, suruh asistennya ngejeng kita. Asistennya aja bisa ngejeng kita namanya, otomatis. Asistennya aja ini berarti tabungannya banyak ya kan, buktinya dikasih cece. Nah, tapi untuk dipekerjakan di bosnya. Apa itu boleh, Kak Isam? Ya, kalian jawab sendiri. Majikan yang menandatangani kontrak, kamu wajib beserta majikan yang tanda tangan kontrak. Ya, harusnya kamu sertai dengan asprinya itu, bukan majikan si laki-laki ini, ya kan? Nah, masuklah tuh pekerja migran itu, kita sebut aja Mbak A, ini masih baru ya. Dia ini stay dengan anak Filipin, jadi 2 cece. Termasuknya si Filipin ini sudah diberikan kepercayaan karena bekerja lebih lama. Pastinya senior ya kan. Nah, si pekerja migran asal Indonesia ini berjuang, bekerja, gimana caranya dia beradaptasi walaupun dia yang selalu disalah-salahkan. Ya kan, contohnya aja, si majikannya ini, asistennya itu ngomong, bos kamu bos kamu ini pulang 5 menit lagi, kamu sudah standby ya Mi, ya kan. Tapi pikirannya si pekerja migran ini, kayak Tisa masak mie kan medok ya, kalau misalkan kita nggak pernah tahu pulangnya kapan gitu. Jadi saya itu nyiapkan sayurannya, nyiapkan kuahnya, jadi maksud saya itu Kaisam, begitu bos datang saya tinggal mie nya itu direbus jadi gitu, kan nggak medok ya Kaisam. Oke, itu kesalahan yang pertama, karena dia telat bikin mie katanya, harusnya 5 menit itu sudah di meja makan, dia majikannya baru buka pintu, dia baru merebus mie nya. Ya kan, ini kesalahannya ini. Terus setelah itu cuy, udah kerja lagi ya, namanya juga anak baru ya cuy ya, masih adaptasi, apalagi bahasa masih belum paham, nggak kayak anak Filipin yang bahasa Inggris udah fasih. Oke, lanjut cerita. Nah, fatalnya kemarin, sebenarnya si majikan laki-laki ini punya istri, ya pastinya lah punya anak ya punya istri ya, ngaco Aisam ini. Terus si majikan laki-laki ini ngomong sama aspirnya, jangan kasih masuk siapapun orang yang datang ke rumah, katanya. Woro-woro nih. Nah, sialnya aja, si pekerja Filipin ini bawa anak-anaknya keluar, yang nggak tahu ada aktivitas di luar, sehingga pekerja migran yang Mbak A ini stay di rumah. Udah dikasih tahu tuh lewat WhatsApp, siapapun orangnya jangan dikasih masuk ke rumah, ya kan? Tapi nggak dikasih tahu kalau yang mau datang ini adalah mantan istrinya, ya kan? Nah, pengakuannya si Mbak A, dia ini ketemu mantan istrinya itu baru sekali dan lupa wajahnya. Singkat cerita cuy, ting tong, bel nih bunyi. Si Mbak yang ada di Indonesia nih ya, Mbak Indonesia ini buka pintu, kreot. Saat buka, kan ada pagar besinya, terus ngomong, buka pintu, ya kan, saya mau lihat anak-anak, ya kan, karena di dalam mindsetnya si Mbak
ini di dalam pikirannya si Mbak ini, dia itu adalah salah satu nyonyanya, ya kan? Akhirnya apa? Maksa nih, dia ngomong, saya nggak boleh dibukakan pintu untuk orang lain, mem, sorry, katanya. Dia guruk-guruk cuy, takut, panik dong, anak baru, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya dibuka juga, krek, masuklah tuh. Panik ini Mbak, langsung ngambil handphone, langsung hubungi majikannya, ini gimana, ada ini, ya kan? Akhirnya apa? Asistennya mulai caci maki, mulai marah. Kamu keluar sekarang, kamu bawa kuncimu keluar, kamu seret orang itu keluar. Asistennya, ini majikan laki-lakinya sih nggak ada ngomong coy. Ya mungkin tipikal orang yang nggak mau ruwet atau jaga jarak banget sama si Cece. Ya kan? Asistennya nih yang marah-marah. Terus dia ngomong sama anak Filipin, ini gimana, ada ibunya anak-anak, gimana, apa yang harus saya lakukan? Kamu keluar, go out dulu katanya. Jadi maksud mereka, ini gimana caranya si istrinya ini keluar lagi dari rumah itu, ya kan? Dan mbaknya ini harus keluar. Dalam kepanikan dong, ya kan, dia sudah melakukan kesalahan menurut versinya. Akhirnya nggak mau keluar, jadi kerja juga amburadul dan lain. Si mantan istrinya ini duduk aja di sofa kayak gini. Anak-anak saya kemana katanya? Anak-anak saya kemarin tidur jam berapa? Protektif lah cuy, seperti itu emak-emak ya cuy. Akhirnya cuy, si pekerja Filipin ini datang ke rumah bawa anak-anaknya yang tadi. Terus anak-anaknya ngobrol sama maminya, katanya sih cuy, mau dibawa sama maminya itu 2 bulan. Cuma anaknya nggak mau. Berarti kan ini tipikal mami yang nggak deket ya sama anaknya. Akhirnya begitu cuy, si anaknya masuk kamar, itu si maminya tetap di ruang tamu aja, sofa kayak gitu. Makin dong membuat si pekerja migran asal Indonesia ini merasa nggak enak, merasa bersalah. Kenapa saya harus bukakan pintu pada waktu itu? Ya kan? Apakah salah si pekerja migran ini? Ya kan namanya juga anak baru ya kan, nggak tahu apa yang harus dilakukan, apalagi itu ibu dari anak-anaknya gitu kan. Dipikirnya rumah tangga mereka ya masih dalam keadaan yang baik-baik aja. Singkat cerita, singsangnya pulang. Sebelum singsangnya pulang, si pekerja migran ini mendapatkan message kalau misalkan kamu bulan depan tanggal 30 kamu go away katanya, kamu keluar. Hancur hati. Kayak sama saya harus gimana? Saya masih pengen kerja. Setelah majikan laki-lakinya pulang, langsung masuk kamar. Jadi majikan perempuannya yang statusnya sudah mungkin dalam keadaan rumah tangga yang kacau, dia tetap aja di ruang tamu gitu aja. Si pekerja migrannya nggak bisa tidur, dipecat ini, di notis bulan depan harus keluar. Ayo kita bahas kasus ini. Ya mau gimana, ya kan? Pekerja pas kayak Tisa baca message asistennya, sebenarnya kasihan ya sama teman kita ini. Dilema, nggak tahu apa yang harus dilakukan, tetap dicaci maki atas rumah tangga mereka yang kacau. Oke, kalau misalkan ini kasus terjadi dengan kamu, tadi kan message-nya apa? Tidak boleh membukakan pintu ke siapapun. Jadi itu kan ada pintu tralis, otomatis hanya bisa dari dalam dibukanya. Jadi jangan kasih buka ya nanti ke depannya. Ikuti follow majikan yang stay di rumah itu. Kalau misalkan ada orang yang mau masuk, ngomong aja, majikan saya nggak ada di rumah, maaf saya nggak bisa buka pintu. Siapapun itu, mantan istri, istrinya, pacarnya, jangan pernah bukakan pintu ya cuy. Belajar dari kasusnya ini. Ini kan karena masih pakai hati nih kita nih, ya wajar cuy, anak baru, perlu edukasi. Makanya perlu video ini, supaya kalian itu berani dan say no. Maaf ya, silakan hubungi majikan saya dulu kalau kamu pengen masuk. Jangan pernah memberikan akses dia masuk ke dalam. Aman kerjaan kamu. Nah, kalau misalkan kamu nih masih pakai hati, nggak bisa tegas, ya ini, resikonya potensi dipecat. Apakah boleh majikan memecat? Ya majikan merasa mungkin nggak dihargain ya cuy ya, nggak didengar ucapannya. Ya kan, semua orang ini kan punya pembelaan masing-masing. Ya kan? Iya, ya wis mbak, nggak apa-apa. Ini berarti bukan akhir segalanya. Kamu masih bisa dinotis saat libur, kamu datang ke agensi, jelaskan baik-baik, terus kamu memohon sama agensi untuk diberikan ganti majikan. Nggak apa-apa, potongan ditambah. Ya. Apakah saya bisa cari majikan lagi, Kaisang? Bisa. Nggak usah patah semangat. Oke, agensi, mungkin agensi yang mendengar video ini dan kasusnya ini diambil, semoga masih bisa dibantu. Ya cuy ya, dari kasus mbaknya kita belajar. Jangan pernah membukakan pintu kepada siapapun kalau misalkan majikan tidak ada di rumah. Walaupun itu tidak di warning. Apalagi ini udah di warning, udah diperingatkan. Jangan dibuka siapapun itu. Ya kan? Gitu ya cuy ya. Atau kalau misalkan orangnya memaksa dan membuat keributan di rumah, blocking 999. Oke? Hati-hati buat kita semuanya. Jaga diri baik-baik. Saya Kaisang nggak pernah dibuka. Kenapa? Orang debt collector kok yang datang.
utang lagi. Aduh, mungkin itu aja sharing saya hari ini. Apakah kalian punya pengalaman yang sama? Ada nggak sih yang mau menerobos masuk ke rumah majikan? Hati-hati ya. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.